Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, kita selalu menerima yang terbaik. Nah, saudara, senang sekali berjumpa dengan saudara sekali lagi. Momen semacam ini adalah momen yang sangat penting sekali, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain melalui kesaksian, bahkan melalui impartasi firman yang telah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ya, melalui grup prayer ini kita bertumbuh bersama-sama di dalam anugerahnya dalam Yesus Kristus, dan percaya satu orang ditolong Tuhan, semuanya yang ikut terlibat di dalam grup prayer ini pasti alami mujizat dari Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang apa yang akan kita lakukan ketika kita sedang mengalami krisis. Ya, nanti leaders akan memandu saudara, akan menuntun saudara, sehingga kita dapat sharing, berdiskusi, dan saya percaya kita di sini sama-sama bersatu di dalam Kristus Yesus, alami kemenangan yang gilang gemilang. Yang pertama adalah ketika saudara mengalami krisis, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari krisis itu. Ya, kita mesti percaya saudara. Karena begini, ketika kita mengandalkan manusia, manusia pasti akan bisa mengecewakan. Baik dia adalah orang terdekat kita, baik dia adalah orang yang bersama dengan kita, bahkan pasangan kita sekalipun, atau juga orang tua. Bahkan saudara lihat, pemimpin rohani itu juga manusia, bisa mengecewakan kita. Namun satu pribadi ini yang bernama Yesus Kristus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Nah, sekarang saudara percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Yesus sanggup untuk menolong, melepaskan, dan membawa kita keluar dari lembah ini. Saudara tahu pada saat ini ada banyak orang sedang kesukaran, kesusahan melalui resesi ekonomi yang sedang terjadi. Tapi percayalah, Anda yang di dalam Yesus, ketika engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Itu ada tangan Tuhan yang menopang dan menatang Anda. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mendoakan saudara. Ya, saya percaya apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Atau jikalau saudara sudah yang ada mengalami mujizat, sharingkan mujizat apa yang barusan ini terjadi dalam kehidupan saudara. Namun yang ingin saya tekankan adalah satu, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus sanggup melepaskan kita. Karena saya percaya orang yang berharap kepada Yesus, dia tidak akan pernah dikecewakan. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong gereja YHS untuk bisa mendapatkan sinode. Bagaimana Tuhan menyembuhkan ibu saya, Pastor Hana, sembuh dari kanker stadium 4 yang harusnya dalam waktu 6 bulan beliau sudah tidak ada. Namun yang terjadi hingga detik ini juga Tuhan telah memberikan kesehatan yang sempurna. Yang kedua, luangkan waktu di dalam hadirat Tuhan daily, setiap hari. Saudara lihat, sama seperti ikan, dia hanya bisa bernafas di dalam air. Sama seperti burung, dia bisa terbang bebas di udara. Karena apa? Itu tempatnya dia. Nah, manusia itu tempatnya di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau luangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, di situ saudara bisa bernafas dengan lega. Buktinya saudara bisa mendapatkan damai sejahtera. Engkau bisa seperti seakan-akan bebannya terangkat. Itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai kebiasaan hidup. Bukan kita hanya berada di dalam gereja atau dalam hadirat Tuhan cuma di hari Minggu saja ketika kita di gereja. Bukan. Saudara tahu bahwa itu adalah sebuah agamawi. Agamawi itu adalah orang yang datang ke gereja dan kemudian berkata, Tuhan, saya sudah melakukan tindakan saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen, datang ke gereja. Sekarang Tuhan, mana sekarang yang engkau bisa berikan dalam kehidupan saya? Berkat, anugerah, saya minta Tuhan, karena aku sudah ke gereja. Anda lihat, itu agama. Yesus datang dalam kehidupan kita bukan membawa agama baru, tapi Yesus datang dalam kehidupan kita untuk membawa sebuah perjumpaan dengan Dia.
Karena orang yang alami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya pasti akan diubahkan. Satu perjumpaan dengan Yesus sudah cukup untuk mengubahkan hidup dia sekali untuk selama-lamanya. Sekarang yang ketiga adalah expect something good from the Lord. Harapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Saudara lihat, kasih setianya, kasih rahmatnya itu selalu baru setiap hari. Ketika saudara bangun tidur, harapkan sesuatu bahwa today is the day. Tuhan akan berkati saya. Today is the day. Aku mendapatkan hadiah dari sorga. Hari ini adalah harinya aku bisa alami mujizat. Harapkan. Sama seperti ketika saya janji pada saudara, nanti ya, kalau saya ketemu saya mau ngasih baju. Saudara lihat, ketika saya berkata begitu, saudara ketika ketemu saya, wajah saya ini berubah jadi baju. Karena saya telah berjanji sesuatu pada saudara, ya kan? Nah, itulah sebabnya saudara, seperti dengan Yesus itu begitu. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu pada Anda, bahwa engkau dilepaskan, diberi kemenangan, diberi kesembuhan, diberikan pemulihan, keluarga Anda alami keluarga yang berbahagia. Engkau akan ada di atas bukan di bawah. Setiap hari atau setiap kali Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, harapkan sesuatu yang dari Dia. Jadi kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang berapi-api, dengan hati yang berkobar-kobar. Dan saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Coba lihat, 120 orang di atas loteng. Berapa orang yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Apakah yang pria saja? Apakah yang wanita saja? Atau diundi? Lotre? Siapa yang mendapatkan 10 pemenang akan mendapatkan curahan Roh Kudus, lidah-lidah api di atas kepala mereka. Yang lainnya, sorry ya, saya masih melihat Anda belum beruntung. Anda tahu di dalam Yesus tidak ada begitu. 120 orang di atas loteng, semuanya mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Arti yang ingin saya coba sampaikan, semua yang menyaksikan ini, ya saudara, ya Anda, saudara lihat, harapkan keajaiban Tuhan, karena itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika saya berjanji memberikan baju pada saudara, terus saudara lihat saya, nanti kalau saya dapat, kalau nggak dapat ya sudahlah. Seperti menyepelekan, sepertinya ya kalau saya beruntung saya bisa mendapatkan, kalau saya tidak beruntung ya saya tidak mendapatkan. Apakah itu sikap yang benar? Saya rasa tidak. Tapi sikap yang benar adalah setiap kali Anda mau berjumpa dengan saya, ini baju ini datang ini baju yang warna ini. Saya akan pakai kaos hitam deh, supaya nanti kalau saya ketemu sama Pastor Billy, saya akan langsung pakai baju yang dikasih dan langsung dikancing di situ. Anda lihat, itu adalah sikap di mana kita berharap kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan pada saat kita sedang mengalami krisis? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada siapapun, karena manusia kalau nolong kita itu terbatas. Yang kedua adalah luangkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari, setiap saat, di mobil putar firman Tuhan, putar puji-pujian, putar penyembahan, ya. Di rumah nyalakan radio, supaya radio yang isinya adalah impartasi firman atau hadirat Tuhan itu membawa kita semua dapat bernafas. Seperti ikan hidupnya di air, demikian pula manusia hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, harapkan saudara, ya. Setiap waktu Anda percaya bahwa sebentar lagi mujizat Tuhan dinyatakan. Saya percaya ini adalah harinya, ini adalah saatnya, ini adalah waktunya di mana kita terima yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Baik saudara, terima kasih. Tetap bertumbuh di dalam Kristus. Saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara semua yang dicintai. Kami mendoakan saudara, jangan putus asa, ya. Tetaplah kuat, tetaplah yakin. Saya mau mengatakan, Anda tidak sendirian. Kita bersama-sama lewati ini. Dan waktunya nanti ketika itu tiba, sama-sama kita muliakan Tuhan lewat kesaksian yang kita ceritakan bahwa yang Tuhan yang kita sembah hingga detik ini itu hidup
dan memegang tangan kita penuh dengan jaminan yang pasti. Dalam nama Yesus, silakan sharing. Saya percaya semuanya diberkati dengan maksimal. Haleluya.